Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira, penulis moderator channel Tukang Bos dapat bisa dan episode soal antik Mai dari 5. Kali ini saya mendaskan rekomendasi membawa inhaler, balsa, dan minyak angin ketika berpergian. Jadi tidak semua orang itu menaiki kendaraan umum itu aman ya, karena dengan instruksi dengan yang berbeda-beda. Misalnya di musim liburan atau musim mudik itu banyak yang menggunakan bus, kapal kapal pesiar, kereta api maupun pesawat. Namun tidak semua itu bisa aman karena alasan dengan mabuk ya. Jadi mabuk perjalanan itu tuh juga sangat membahayakan karena bisa muntah-muntah, pusing, dan cepat mengantuk meskipun sudah tidur yang cukup. Ataupun kekurangan air putih ya. Kan air putih disarankan itu harus pakai termos yang gede supaya jangan terlalu kecil supaya ada waktu untuk mengisi airnya jika tidak ada dispenser. Jadi ABD satu solusi terbaik untuk itu saya membawa air minum dan bekal-bekal yang banyak adalah membawa inhaler, balsam, dan juga minyak angin. Apa fungsi yang enak itu? Inhaler itu kan tidak hanya mengobati asma ya, ada sih yang mengobati asma, ada actuator, incubator, dan juga lain sebagainya. Actuator, jadi inhaler yang paling sering itu kan influence debulator ya, inhaler ya. Jadi inhaler itu tuh juga membantu mengatasi penyakit asma karena perjalanan jauh karena angin. Terus juga karena inhaler itu tuh ada dua jenis ya, ada yang untuk penyakit asma dan juga ada yang untuk mengobati pilek. Jadi dengan inhaler itu tidak mudah gampang terkena batuk-batuk ya ketika duduk di bus, kereta api, ataupun di kapal pesiar dan pesawat. Karena kan kalau kapal api itu kan ada bawaan asin tuh, jadi kita gampang bersin-bersin. Tapi kalau pesawat gampang sehingga mudah dapat mual. Lalu tidak hanya itu saja, dengan bawa jangan lupa juga bawa balsem. Jadi balsem itu tuh bisa disapukan seperti obat oral pada umum. Itu bisa digunakan dengan cara di hidung, di pelipis, di dada, di leher, ataupun di ini di punggung ya, di perut ya, supaya tidak ini. Karena kalau bayangkan, karena kalau misalkan kalian duduk di bus atau itu kan bus kalau ada halangan itu tadi bisa mabuk. Jadi dan itu juga harus pakai balsem ya, harus dengan istirahat. Begitu juga di kereta api, karena kereta api itu kan juga punya ruangan tempat tidur, disarankan pindah dari tempat duduk ke tempat ruangan tempat tidur supaya mereka mau istirahat. Ya untuk atau juga dengan kapal pesiar pesawat, kan kapal pesiar kan juga ada kapal ruangan tempat tidur. Jadi pindah dari kursi penumpang kita ke tempat tidur supaya memberikan waktu istirahat ketika mau perjalanan di laut. Nah, begitu juga dengan pesawat, kan pesawat itu juga punya kursi yang bisa otomatis yang bisa mengubah dari tutupan jadi tempat tidur, jadi lebih nyaman. Lalu kemudian dan yang terakhir membawa minyak angin. Jadi minyak angin itu kan sama halnya balsam. Cuma minyak angin itu kan diolah itu kan bentuk roll on. Biasanya umumnya bentuk roll on, bisa dikenakan di hidung, di pelipis, di leher, dan juga di dada. Itu kalau bisa makan ini. Jadi penyebab kelebihan itu, jadi kalau misalnya duduk di bus atau di kereta nih, itu bisa tidak terganggu sama bau yang tidak enak, misalnya kayak bau bis yang kayak knalpot seperti bajai, terus kereta api yang ada ini kan ketuk-ketuk gitu, terus juga kalau kapal pesiar suka ada suara binatang-binatang yang nggak disalurnya seperti ikan hiu, lumba-lumba ataupun hiu ya, dan juga kapal pesawat tuh bisa teringat ada badai-badai ya. Nah, jadi apa sih semua kesimpulan dari vlog kali ini? Jadi peran penting bau itu semua tuh supaya tidak gampang mabuk perjalanan. Sebaiknya untuk mengatasi mabuk perjalanan itu kalau mau duduk di bis ataupun di kereta api harus duduk di depan ya, tergantung dari tiket tersebut ya. Kalau untuk kereta api ya, kalau kapal pesiar kalau mau duduk itu harus ini, harus suka sandarannya tuh kursinya tuh kalau di kapalnya tuh harus disetara dengan kepala supaya tidak gampang mengalami cedera pada punggung itu mengakibatkan muntah-muntah. Begitu juga dengan pesawat. Jadi cara untuk harus duduk di depan, bukan di belakang. Karena kalau di depan itu tidak akan mengganggu dana pernafasan ketika akan menikmati perjalanan di udara. Nah, oke teman kami semoga bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow channel aku, komen subscribe aku kita di sini untuk tahu bagaimana dari kalian untuk bagaimana memperkenalkan apakah ada pengalaman mengenai membawa inhaler, balsam, dan juga minyak angin saat berwisata mudik dan liburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.